industri untuk sebagai production planning control ini. Ini apa suara jelas ya Pak ya? Cukup jelas Bu. Oh gitu. Jelas Bu. Ya. Untuk semester ini Pak, saya diberikan informasi terkait dengan mengisi mata kuliah Production Planning Control. Jadi untuk mata kuliah ini itu sebenarnya nanti akan terkait dengan mata kuliah di atasnya begitu. Nah, mungkin sekilas ya Pak ya, saya mengenalkan diri untuk saya sebenarnya dosen kalau di aslinya itu di Universitas Internasional Semen di Gresik. Nah, sekarang ini kalau status saya masih sebagai mahasiswa di S3 di TITS, begitu. Jadi saya juga sebagai mahasiswa seperti bapak-bapak sekalian. Nah, karena karena saya dapat tugas sebagai mahasiswa untuk ngajar di sana tidak terlalu begitu banyak. Gitu. Nah gitu. Saya nanti boleh minta untuk ketua kelas dibuatkan grup WA juga ya Pak ya? Di grup WA nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Nah, untuk di kuliah ini saya nanti beberapa pengumpulan di classroom itu tadi Pak. Jadi kita bisa saling share untuk di classroom dan nanti kalau misalnya Bapak bisa tanya atau terkait ya bisa melalui WhatsApp itu atau kita bisa diskusi dengan di classroom. Begitu. Nah, untuk pengenalan di awal Pak, jadi manajemen produksi atau kita menyebutnya production planning control itu kalau kita berbicara terkait dengan produk. Nah, di produk itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat sini itu kan tergantung pada beberapa macam karakter yang ada di dalam produk. Kalau kita lihat misalnya ada sepatu gitu yang sepatunya itu ada lampu-lampunya begitu. Nah, ini kan terkait dengan produk yang memiliki beberapa macam inovasi baik itu berupa bentuk ataupun misalnya berupa pada penambahan komponen yang baru gitu. Nah, kalau ini juga kan di gambar ini juga ada gambar terkait dengan kue gitu kan ya. Nah, kalau selama ini kan kita tahu bentuk kue itu sederhana saja, tapi kalau kita lihat lagi perkembangan dari produk, variasi kue itu banyak sekali kalau kita melihat bentuk. Nah, biasanya bentuk-bentuk terkait dengan produk itu kita kalau menilai apakah bentuk produk kita itu kita sesuaikan pada kebutuhan customer atau kita hanya nantinya menjualkan produk kita ke pasar seperti itu. Nah, beberapa macam dari variasi produk ini itu sebenarnya nanti kita akan belajar terkait dengan karakter yang ada pada produk kita, begitu. Karakteristik dari produk nantinya akan berdampak pada yang namanya perencanaan atau kita menyebutnya perencanaan produksi dan bagaimana terkait dengan bagaimana kita cara untuk membuatnya, begitu. Oleh karenanya kadang di production planning ini sendiri, kalau di production P3 ya, Production and Planning Control. Jadi di PPC ini itu sebenarnya kita bukan diajarkan terkait dengan bagaimana caranya kita membuat produk, tapi bagaimana perencanaan pada produk kita itu nanti bisa diterima di dalam pelanggan
di mana karakteristik dari pelanggan itu kita kan biasanya kita perlu membutuhkan kapan itu mengirim dan kapan itu untuk bisa memenuhinya, seperti itu. Ada yang ditanya dulu mungkin Pak terkait dengan gambaran secara umum dulu. Jadi nanti di output kuliah ini itu endingnya mata kuliah ini Bapak-Bapak sekalian bisa melakukan perencanaan. Perencanaan ini adalah melakukan pengkajian terkait dengan schedule kapan kita perlu untuk membuat dan kapan perlu untuk kita mempersiapkan dari produk itu sendiri. Begitu. Nah, kalau di aplikasi beberapa perencanaan produk, memang kadang-kadang kan kita kalau berbicara terkait dengan jadwal begitu ya Pak, jadwal itu kan kita harus sesuaikan dulu terkait dengan produk kita. Apakah produk kita ini itu adalah tipe dari produk yang istilahnya itu adalah sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Contohnya seperti kue begitu. Nah, kadang-kadang kan kalau ada permintaan misalnya kalau mau hari kalau mau ulang tahun baru kuenya itu menyesuaikan sesuai dengan desainnya. Nah, itulah kita harus tahu dulu karakter dari produk. Apakah produk yang kita buat itu adalah berdasarkan pada keinginan dari pelanggannya kita, atau mungkin produk yang kita buat itu hanya kita sesuaikan dengan berdasarkan keinginan secara umum dari pelanggan itu sendiri. Begitu. Karena nantinya saat kita melakukan schedule penjadwalan dari kegiatan produksi, pasti harusnya kita juga menelaah sendiri dulu karakter produk kita ini bagaimana. Masa kita mau bikin sejumlah kue ulang tahun banyak begitu, padahal belum tentu permintaan kue ulang tahun itu juga sebanyak yang kita buat. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, memang kalau definisi dari beberapa itu kan kalau berkaitan dengan kegiatan produksi itu sebenarnya nggak lepas dari sistem manufaktur. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa sistem manufaktur itu adalah suatu sistem yang melakukan proses transformasi, di mana transformasi ini itu kita memahami dulu keinginan dari customer. Lalu kita nantinya menggantikan dari mentransformasikan keinginan dari customer itu untuk membuat suatu produk jadi yang nantinya bisa berkualitas tinggi. Begitu. Nah, kalau berkaitan dengan keinginan customer ini sebenarnya berkaitan nantinya erat dengan studi pasar. Biasanya kalau di beberapa TA-TA yang ada begitu, studi pasar ini itu dikaitkan dengan kegiatan survei begitu Pak. Jadi survei-survei yang kita lakukan di beberapa pelanggan kita, atau mungkin kalau di TA itu siapa dari pengguna produk kita ini. Nah, itu yang kita harus survei. Contoh kayak kemarin itu ada TA yang membuat suatu alat gitu ya. Jadi dia membuat alat di mana alatnya itu bisa punya siapa kemarin tuh? Pak Ferry, kalau Pak Ferry ya, tahun angkatan berapa itu? Nah, itu dia membuat alat di mana dia itu bisa masuk ke dalam kedalaman kapal begitu ya Pak ya. Jadi tujuannya dia itu untuk melakukan menginspeksi, kalau nggak salah, seingat saya dulu itu menginspeksi dari kegagalan yang ada di lambung kapal. Jadi dia itu bentar. Caranya kok kedengaran. Nah, jadi inginnya itu adalah menangkap kebutuhan dari kecacatan yang ada di lambung. Lalu si Pak Ferry ini dia melakukan studi pasar itu dengan melakukan beberapa wawancara terkait dengan penggunanya, begitu. Itu kalau yang sudah dilakukan. Nah, sebenarnya kalau di sistem manufaktur ini itu kan berkaitannya bukan hanya kita membuat ya Pak, tapi bagaimana berkaitan dengan keinginan pasar, lalu dari keinginan pasar itu kita transformasikan ke pembuatan dari produk, seperti itu. Nah, jadi kalau
ini ada beberapa gitu. Kadang sistem produksi sendiri itu mereka hanya melakukan konversi dari bahan mentah menjadi bahan produk jadi, tanpa kita melakukan evaluasi terkait dengan permintaan pelanggan itu seperti apa. Begitu, mereka hanya membuat saja sesuai dari arahan yang di awal. Tapi kalau dari manufaktur itu sudah terinclude di dalamnya, mulai dari studi awal pasar, melakukan analisa dari studi kelayakan pasar, lalu kita melakukan konversi yang namanya kegiatan produksi, mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, seperti itu. Nah ini kalau digambarkan Pak, jadi kalau kita punya gambaran dari suatu sistem perusahaan, itu gambarannya seperti ini. Sistem perusahaan itu kan terbagi dengan beberapa sistem-sistem yang lainnya. Ada personalia, ada manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat grup seperti ini ya, ini ada manufaktur. Nah ini manufaktur ini di sisi yang paling luas. Sedangkan produksi ini adalah bagian dari kegiatan manufaktur. Begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan dikaitkan dengan desain, itu berarti manufaktur kita menangkap kebutuhan dari permintaan yang ada di pasar melalui sistem personalia yang ada di dalamnya. Jadi kalau di perusahaan kan pasti kita menangkap pelanggan. Tapi kalau di suatu beberapa instansi, apalagi kalau di aplikasi di Angkatan Laut, biasanya kita harus mengenali dulu user pada produk kita itu siapa. Nah, baru dari amatan user itu kita tangkap pada desain produk. Ini desain produk. Lalu dan dari desain produk ini, lalu nantinya kita analisa ke dalam bentuk produksi dan lakukan evaluasi. Apakah dari user itu sesuai nggak dengan permintaan yang ada di pelanggan kita atau permintaan pada user kita. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau boleh tahu, ini ya Pak ya, semuanya yang dari satu angkatan ini semuanya dari angkatan laut? Atau ada yang marinir, atau ada yang udara gitu? Siap. Maksud kami angkatan udara Ibu. Bapak, ada berapa orang Pak? Siap, untuk angkatan udaranya 1 orang. Oh ini udah 1 orang. Sebenarnya jumlah total seluruh satu kelas itu berapa sih Pak? Untuk TI 18 pada Ibu. Oh hanya 18. Oh berarti semester yang ini sedikit ya Pak ya? Kalau tahun lalu hampir 20, 25 gitu. Siap. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak dari gambaran ini. Belum, Bu. Saya lanjutkan lagi ya Pak ya. Ibu. Nah, kalau dari sistem perusahaan, mungkin contoh bentuk aplikasinya itu adalah seperti kalau kita lihat gini Pak, misalnya kayak penjahit gitu. Nah ini kalau kita kaitkan dengan mereka baru dia bisa membuat bentuk pakaiannya itu yang diharapkan itu seperti apa. Nah itu adalah terkait dengan sistem manufaktur gitu. Nah contoh lagi misalnya gini, ada juga kalau di beberapa pasar itu kita contohnya kayak konveksi gitu Pak. Nah itu Bapak harus kenali juga. Konveksi itu termasuk kategori yang seperti apa? Apa manufaktur atau produksi? Kira-kira. Produksi, Bu. Nah, kalau konveksi itu kita lihat dulu apakah bentuk produknya itu kita lakukan desain atau tidak. Itu Pak. Bukan. Jadi kalau kita, nah konveksi itu biasanya nggak pakai desain ya, dia hanya membuat saja. Nah, maka kalau dia membuat
itu kategorinya dia melakukan kegiatan produksi. Ya Pak. Sendiri mungkin dia punya labnya gitu ya Pak ya, tapi secara garis besar dia hanya menangkap perencanaan produksi saja gitu. Nah ini kalau dikaitkan dengan gambaran kegiatan produksi begitu ya Pak, sebenarnya ini nggak lepas dari kegiatan planning. Plan, do, check itu evaluate, dan action ini terkait dengan improvement. Jadi kalau kita kaitkan di sini, perencanaan itu menjadi hal yang paling penting. Baik itu perencanaan input, proses, dan outputnya itu kita harus mengendalikan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan planning, itu bukan hanya planning dari awal, tapi plan ini terkait dengan tubuhnya. Begitu. Plan pada input, planning pada proses, planning juga pada outputnya. Nah, perencanaan ini biasanya kita nanti kalau kaji terkait dengan sistem manufaktur atau di kuliah kita, itu nanti kita akan melakukan kendali di sini. Kendalinya apa? Yaitu terkait dengan material, khususnya pada material produk. Material dari produk dan end product itu sendiri. Begitu. Nah, kalau di input ini, input kan memang kalau di TI itu kan kita berkaitan input itu ada 5M kan. Man, material, money, method, mesin. Gitu kan ya Pak. Nah, di material ini pasti ya kajiannya material itu berarti kan berkaitan dengan bahan apa yang nanti kita gunakan di dalam melakukan sisi proses. Ya, metode pasti akan berkaitan dengan metodenya, prosesnya. Tapi di input di sini nanti kita juga melakukan analisa terkait dengan money atau berapakah sih sebenarnya material yang perlu nanti kita siapkan di dalam memenuhi kebutuhan output itu sendiri. Nah, lalu kalau di PPC itu juga nanti akan berkaitan dengan resource, orang. Resource ini banyak, bukan hanya orang, tapi materialnya, mesinnya itu berapa, tenaga kerja berapa yang kita butuhkan. Nah, itu nanti akan juga dibahas di PPC itu sendiri. Nah, plan yang berikutnya itu juga pasti akan berkaitan dengan waktu. Jadi kalau penjadwalan produk itu juga kita harus melakukan analisa. Kira-kira kapan ya waktu yang tepat yang nantinya akan digunakan atau yang nantinya kita buat yang nanti didasarkan pada kebutuhan dari pelanggan. Jadi artinya seperti ini Pak, kita bikin produk itu, apakah produknya itu hanya sekedar nanti dibuat saja, dibuat sampai dengan menumpuk begitu ya, atau kita nanti sesuaikan berdasarkan waktu yang diinginkan, seperti kasusnya seperti kue tadi, kue ulang tahun. Misalnya ulang tahunnya inginnya adalah pada tanggal 1 Februari, maka waktu timing untuk mengirimkan produk kue gitu ya, itu adalah tanggal 1. Maka persiapan, kapan kita perlu melakukan persiapan? Nah, berapa hari kita perlu membuatnya? Nah, itu nanti disesuaikan juga berdasarkan dengan resource dan juga material yang dibutuhkan untuk menyiapkan dari tanggal 1 Februari itu tadi. Begitu. Ada yang ditanya dulu mungkin dari sini. Jadi memang kalau dikaitkan planning and control itu sangat erat berkaitan ya Pak. Planning saja tanpa adanya kontrol, hasilnya belum tentu akan bagus. Jadi kadang-kadang kenapa kok harus dikontrol? Planning, kalau planning tanpa dilakukan suatu evaluasi di dalamnya, maka hasilnya belum tentu akan bagus juga. Jadi planning and control itu, dua kendali itu harus saling berkaitan. Gitu.
Ada yang ditanya dulu mungkin Pak dari sini. Izin Bu, izin bertanya. Iya Pak. Izin Bu, Kapten Brian, izin bertanya. Jadi izin Kalau tadi Bapak background-nya dulu dari apa Pak? Mungkin. Kan ada Saya- yang kadang mungkin di mesin atau di apa? ya manajemen logistik kapal Bu. Oh logistik ya. Iya Pak. Jadi Ibu tadi menyampaikan planning dengan kontrol itu suatu yang tidak bisa dipisahkan. Saya mohon dijelaskan Ibu bagaimana pelaksanaan secara nyata di misalkan suatu perusahaan. Apakah itu suatu organisasi atau suatu badan yang jadi satu atau terpisah? Bagian planning sendiri, bagian kontrolnya sendiri. Begitu Ibu, terima kasih. Biasanya jadi satu Pak. Contoh bentuknya itu kemarin ada yang senior itu, saya lupa apa yang membuat terkait dengan sistem informasi. Jadi kalau mata kuliah ini sebenarnya aplikasi TA-nya banyak sekali Pak. Dulu itu ada yang Pak Mufid dulu ya, itu dia melakukan perencanaan dipasarkan kalau nggak salah untuk produk. Saya lupa produknya tertentu, pasarkan banyak ya Pak ya. Kan ada saya lupa Pak Isma atau Pak Mufid ya yang waktu dulu itu. Yaitu membuat evaluasi terkait dengan perencanaan kapan dia perlu untuk melakukan pengkajian pembelian ulang gitu loh Pak. Kan yang bagian beli-beli dan pasarkan ya Pak ya. Bener. Kok pasarkan sih? Dopus. Ya, saya lupa. Dopus ya Pak ya. Ya di Dopus yang ada di sini loh. Jadi dia ngambilnya di Dopus. Kalau nggak salah saya lupa Pak Isma atau Pak Mufid itu yang ngambilnya itu terkait dengan bahan. Jadi dia melakukan evaluasi kapan kita perlu untuk melakukan yang di Dopus itu perlu untuk membeli kembali gitu. Kan masa saat mau pergi baru dibelikan gitu kan enggak kan. Nah itu Dopus melakukan penjadwalan kapan dia, nah itu planning Pak. Itu kan planning. Apakah dia itu perlu seperti kalau di perusahaan itu kapan sih dia perlu kulaan gitu loh Pak? Tahu ya Pak ya kulaan atau ada yang di bahasa ya kulaan gitu loh Pak istilahnya. Nah kadang-kadang kita kalau kulaan itu apakah satu hari sekali membuat beli gitu kan enggak di planning kan. Nah makanya itu kita perlu melakukan perencanaan planning. Kapan kita perlu untuk pembelian ulang seperti itu? Pembelian secara bertahap seperti itu. Nah, itu adalah kegiatan planning. Nah, dalam sisi kontrol itu kita harus melakukan kegiatan kontrol itu seperti ini. Misalnya ya, kan kadang-kadang ada penjadwalan bahwa pembelian dari produk itu misalnya 1 bulan sekali. Kalau misalnya di perusahaan kan biasanya kalau pembelian tergantung pada produknya. Misalnya kalau produknya itu yang istilahnya dia non-perishable, yang bisa tahan lama, mungkin periode selang waktunya itu bisa lama 1 bulan sekali. Nah itu tapi kita kan melakukan kegiatan kontrol. Kontrol itu kita lakukan bagaimana? Nah misalnya apakah kontrol pada yang ada di gudang itu sudah sesuai nggak? Misalnya kalau kita tadi bilang bahwa kegiatan produksi yang kita buat itu adalah maksudnya kulaannya kan 1 bulan sekali ya untuk bisa mencakup dari 1 bulan yang ada. Itu sudah benar tercatat. Nah itu kan kita perlu kontrol di gudang bagaimana. Apakah ada mekanisme terkait dengan pengambilan barang. Maksudnya pengambilan barang itu gini Pak. Contoh kayak produk kita tepung gitu ya Pak ya. Kalau kita nggak hati-hati ngambilnya, otomatis kan dia akan tumpah seperti itu kan. Lalu kalau misalnya kita kaitkan lagi, kalau produk kita itu yang mudah pecah gitu kan, nah otomatis kan dia akan lebih cepat lebih cepat rusak dan hilang gitu. Nah itulah proses kontrol di dalamnya. Jadi planning dan kontrol itu sangat berkaitan erat. Planningnya ada tapi tidak ada kontrol dari penjagaan di setiap prosesnya, maka ya sama aja. Nah kadang-kadang ada yang kalau kontrol itu kajiannya nanti akan banyak ya Pak ya. Kadang kita bisa berbicara terkait dengan SOP-nya, gitu, standar operasional prosedurnya itu sudah sesuai tidak, begitu, di setiap masing-masing divisi atau sistem yang ada di dalamnya. Gitu.
ada nggak mitigasi resiko yang ada di dalamnya. Itu sangat penting juga kalau kita kaitkan ke arah yang namanya kontrol gitu. Ditanya dulu Pak, mungkin Pak dari sini. Sudah Ibu, terima kasih. Bentar Pak. Habis yang mau. Mungkin gitu Pak. Jadi ada yang ditanyakan banyak sekali kalau evaluasi terkait dengan mata kuliah, terkait dengan TA, dengan mata kuliah ini banyak. Ada banyak yang maksudnya pakai ya, maksudnya untuk implementasi yang ada di luar itu. Ada juga yang kemarin itu membuat sistem aplikasi, dia juga sama Pak di logistik ini. Saya lupa yang di TI berapa ya, saya ingat wajahnya tapi lupa. Itu membuat sistem aplikasi di mana dia itu mengintegrasikan kebutuhan logistik yang di kapal dan juga yang ada di Dobus kalau nggak salah. Tapi saya belum tahu apakah itu sampai terimplementasi atau tidak. TI juga yang bikin. Jadi kan kadang-kadang ada yang permintaan di kapal itu belum kebutuhannya berapa, begitu ya Pak ya. Lalu nanti bisa terintegrasi ke Doku tanpa kita harus menunggu begitu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Saya lanjutkan lagi Pak yang di sini. Nah ini kalau di siklus manufaktur itu biasanya kita kaitkan di sini permintaan dari pelanggan. Kalau di perusahaan kan ada sistem pemasaran gitu ya. Nah dari pemasaran nanti akan berkaitan ke perencanaan produksi. Biasanya yang mengetahui pada permintaan konsumen detail pada inovasi pelanggan itu adalah dari pemasar. Lalu nanti dia akan meneruskan informasi ini ke bagian perancangan produk. Begitu. Nah, perencanaan produk ini nanti akan dilakukan kajian juga terkait dengan prosesnya. Maka dari itu makanya kalau kita stop ya Pak ya, kita tutup sebelum kita berbicara mengenai kegiatan produksi, konsumen begitu ya. Konsumen atau kita bilang user, kalau diimplementasi punya Bapak kan nggak ada konsumen kan, tapi user. Penggunanya itu siapa? Nah ini Bapak perlu kaji. Kalau di kuliahnya terkait dengan perancangan produk itu ada. Biasanya itu yang ngajar Pak Aditya kalau nggak salah, di ergonomi itu. Nah itu kan kita harus menangkap kebutuhan user itu apa. Kebutuhan yang menggunakan pada alat itu siapa. Nah itu nanti kita analisa terkait dengan perancangan produk. Dan terkait dengan perancangan proses. Nah ini masih di ergo, biasanya kuliahnya ini di ergonomi. Perancangan produk proses, ke arahnya itu nanti ke waktu standar. Nah hubungan terkait dengan proses ini pasti akan berkaitan dengan lamanya waktu di dalam melakukan pembuatan dari produk proses itu sendiri. Begitu. Nah nanti setelah kita buat mengetahui waktu standar yang dipakai dalam aplikasi sistemnya itu berapa begitu ya. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan perencanaan produksi. Nah, kira-kira kadang-kadang seperti ini, Pak. Ada yang membuat banyak alat, tapi nyatanya saat dilakukan pembuatan secara massal itu tidak bisa digunakan. Contoh misalnya, Bapak punya inovasi macam produk. Nah, mungkin produknya itu hanya bisa diproduksi satu kali. Tapi kalau dipakai, maksudnya diproduksi secara massal, itu belum tentu bisa diimplementasikan. Nah, itulah kadang-kadang kita juga harus mengkaji apakah pembuatan perancangan produk itu juga mungkin nggak untuk dilakukan perencanaan prosesnya, begitu. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan pembuatan produk itu secara massal. Nah, itu perlu adanya kajian biasanya
di kuliah perancangan produk di ergonomi. Kalau di bidang minat TI itu kan ada beberapa di ergonomi. Gitu. Nah, kalau di perencanaan produksi, jadi saat kita sudah melakukan perencanaan kegiatan produksinya, kita juga ini dikaitkan dengan pengendalian. Pengendalian ini itu kita kaitkan juga, kita harus lakukan kontrol di dalamnya. Jadi contoh tadi yang saya bilang, polanya itu 1 bulan sekali, misalnya 100 unit produk. Nah, di pengendalian ini itu adalah kita melakukan kontrol. Misalnya, kan kita tadi kula itu untuk 1 bulan sekali dengan jumlah 100 unit. Nah, kontrolnya adalah setiap hari. Kita lakukan evaluasi dari sisi inventory atau persediaan yang ada di gudang. Persediaan yang ada di gudang saat ini berapa ya? Dikaitkan dengan perencanaan yang kita buat, 100 unit produk. 1 hari itu keluar misalnya 5 unit produk. Nah, berarti sisanya berapa? Itu harus kita tahu, dilakukan kontrol secara terus-menerus. Benar nggak kontrolnya, gitu. Nah, itu mungkin kalau dikaitkan dengan perencanaan dan pengendalian ini kan kalau ada garisnya adalah saling berhubungan. Jadi bukan hanya perencanaan yang diberikan saja ke pengendalian, tapi pengendalian ini juga memberikan hasil dari evaluasinya ke bagian perencana. Begitu. Nah, pengendalian terkait dengan persediaan, kalau kita berbicara material gitu ya Pak, ini nanti kita lihat dulu bagaimana kaitan dengan penyimpanan dan pengiriman. Nah, biasanya kalau berkaitan dengan inventory, persediaan yang ada di gudang, itu kita harus juga lakukan evaluasi. Bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana terkait dengan output yang keluar saat ini, jumlah produk yang keluar itu berapa, dan terkait dengan pengiriman. Nah, ini kan kalau pengiriman. Sebenarnya kenapa kok berkaitan dengan pengiriman? Karena kan jumlah permintaan produk yang diinginkan dari pelanggan, itu kita harus update secara terus. Jadi yang di gudang berapa, yang kita berikan ke customer itu berapa sih? Nah, ini harus dilakukan update terkait dengan jumlah permintaan. Begitu. Kalau kegiatan produksi pasti akan berkaitan dengan proses pembuatan, nah ini kan, dan juga ke penyimpanan. Gitu. Nah, di sini ada juga yang dikaitkan dengan pengendalian kualitas. Biasanya yang nah ini kalau di PPC itu di sini perencanaan, pengendalian dan pengendalian persediaan dan juga pengendalian terkait dengan kegiatan produksinya. Untuk pengendalian kualitas, Pak, sebenarnya tidak dibahas di sini secara secara detail. Ada kuliahnya sendiri pengendalian kualitas. Ini biasanya saya juga ngajar di pengendalian kualitas ini. Nah, itu nanti kita akan bahas di pengendalian kualitas. Jadi kalau dikaitkan dengan pengendalian kualitas, sebenarnya bukan hanya di end product. Kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana cara kita untuk membuat kualitas produk itu lebih baik, itu bukan hanya kita berbicara terkait dengan penyimpanan dan pengiriman, tapi berkaitan dengan tadi input, proses, dan output. Begitu. Jadi pengendalian kualitas itu harusnya dilakukan mulai dari awal, mulai dari hulu dan sampai akhirnya adalah ke hilirnya. Begitu. Nah, ini kalau kaitan dengan siklus secara umum ya, Bapak-bapak sekalian. Nah, ada yang ditanya dulu dari sini. Nanti kalau terkait dengan tugas itu saya biasanya evaluasinya terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Betul. Agar lebih mudah. Kalau ada yang tanya silakan ya Pak ya, meskipun tanya-tanyanya itu enggak, ya saya bilangnya receh gitu loh. Ya tanya-tanya kadangku kalau ini enggak sesuai ini, nah enggak apa-apa Pak. Kan kita juga saling berdiskusi. Gitu. Ya Bu, siap. Ya. Nah, itu tadi kalau kita melihat secara umum gitu ya Pak.
terkait dengan hubungan manufaktur dan kegiatan produksi. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kegiatan manufacture planning and control system gitu ya. Nah, ini sebenarnya mereka itu terbagi menjadi 3 komponen. Ada yang bagian depan, front end, engine, dan juga back end. Jadi kalau kita kaitkan terkait dengan front itu kan bagian depan. Nah, bagian depan ini berkaitan erat biasanya terkait dengan ini. Set of activity and system for overall operating setting. Biasanya berkaitan dengan kegiatan demand management, sales operation, dan nantinya adalah terkait dengan membuat MPS atau penjadwalan. Begitu. Jadi di bagian depan itu bukan hanya terkait dengan berapakah jumlah penjualan kita atau operasional marketing yang ada di dalamnya, tapi nantinya berkaitan dengan planning terkait dengan planning resource. Planning resource ini ya jumlah tenaga kerja dan juga terkait dengan mesin yang kita gunakan. Begitu. Jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan penjualan itu dia nggak boleh berdiri sendiri, tapi kita harus kaji juga demand-nya itu bagaimana dan terkait dengan resource tenaga kerja ini bagaimana. Kadang-kadang seperti ini, demand banyak, kita terima banyak gitu ya Pak, tapi ternyata kemampuan untuk produksinya itu kurang. Nah, itulah nanti akan menjadi penyebab bahwa kita harus banyak bayar penalti, atau kalau di suatu perusahaan kan kita biasanya ada sistem kontrak. Kalau kita terima semua demand yang ada, maka konsekuensinya kita dapat penalti pada hasil kontrak yang kita dapat. Seperti itu. Nah, makanya kita harus melakukan kolaborasi antara resource planning dan demand manajemennya. Benar nggak planning yang ada di dalam sumber daya kita dan juga demand output yang dihasilkan itu nantinya kita ramu atau kita buat terkait dengan perencanaan penjualan kita itu berapa banyak, begitu. Seperti itu. Nah, bagian sales ini yang bagian menjualkan. Jadi bukan hanya kita membuat, kadang ada yang gini, sifatnya terbalik. Resource-nya itu membuat banyak. Nah, yang nantinya salesnya itu atau divisi marketing itu mempush ke bagian demand. Jadi mereka yang berusaha lebih keras bagaimana caranya bahwa produk ini harus diterima ke demand, ke pasar. Begitu. Nah, itu yang kalau kita menyebutnya adalah cara push market. Nah, itu. Kalau push itu dia menjual banyak sekali produk, pokoknya banyak. Nah, pasti kita juga harus karakterkan produknya itu seperti apa. Contoh kayak air gitu kan bisa ya Pak ya, karakter push produk. Nah, dia juga bikin begitu banyak produk yang nantinya kita menjualkan nge-push ke market. Itu kalau kita berbicara strategi push market demand. Tapi ada juga yang modelnya itu berkebalikan. Contoh berkebalikan itu seperti ini. Demand itu mintanya apa, baru kita tarik ke produksi. Jadi kita harus memahami dulu permintaannya, spesifikasinya bagaimana, nah baru kita buatkan. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk membuat tadi. Kadang-kadang kan gitu ya, bikin buat aja gitu ada. Nah, itu ada yang seperti itu. Bikin buat aja, tapi dia nggak terjual. Nah, itu sebenarnya PR-nya malah di bagian marketingnya. Begitu. Nah, di MPS ini, nah setelah itu saat kita sudah mengetahui jumlah sales, resource, dan demand, itu pasti akan nanti berkaitan dengan MPS, Master Production Scheduling. Master Production Scheduling itu adalah melakukan penjadwalan dari sisi jumlah produk yang kita hasilkan. Begitu. Jadi, permintaan produknya itu berapa ya? Nah, itu kita jadwalkan. Nah, ini adalah di bagian front end-nya. Gitu. Nah, sedangkan di engine ini Pak, di engine ini pasti akan berkaitan dengan detail material. Detail material planning ini adalah terkait dengan kalau MPS itu berbicara terkait dengan produk, maka detail planning materialnya itu terkait dengan komponen produk. Berapakah jumlah material yang kita butuhkan untuk membuat satu produk jadi? Nah, itu adalah detail material planningnya.
begitu. Nah, ini adalah di detail ini itu nanti akan berkaitan saat kita membuat BOM, bill of material. Jadi di bill of material nantinya adalah jadi input dari MRP itu sebenarnya adalah di detail bill of material. Kita harus tahu dulu bill of material, detail dari material-material dalam suatu produk, baru kita bisa menjadwalkan kapan pada material produk itu perlu untuk kita buat. Begitu. Ini Bapak itu sudah termasuk semester kedua ya berarti ya? Semester 1 atau 2 ya Pak ya? Ini kuliah pertama atau kemarin matrikulasi? Pertama. Semester berapa Pak? Kemarin sempat matrikulasi dan semester pendek. Oh berarti yang kemarin itu hitungannya masih matrikulasi ya Pak ya? Bukan semester 1 ya Pak? Untuk seragaman hitung semester 1 ini, Bu. Oh berarti hitungannya baru semester 1 ini? Iya ya Pak. Tapi yang kemarin itu sudah dapat statistik ya Pak ya? Belum? Sudah. Semester pendek juga dapat. Itu dengan Kaprodi Pak? Betul. Ya ya. Dosennya siapa aja Pak? Berarti mata kuliah matrikulasi itu apa saja yang dapat kemarin? Kalau boleh tahu. Statistik, ekonomi, ekotek, bahan teknik, pengetahuan bahan teknik, Oh, oh. Apa aja Pak? Lagi Pak? Mekanika teknik, statistik 1, Statistik 1 sama Pak mekanika Oval teknik, juga. Mekanika teknik itu siapa Pak? Dari dosen. Oval. Oh Pak Oval. Ekonomi teknik, Ekonomi bahan teknik teknik, siapa Pak? Kaprodi. Banyak ketemu Pak Prodi. Oke Pak. Kalau yang Spesial. oh spesial. Iya ya Pak. Yang dosen luar pengetahuan teknik manajemen industri. Siapa itu Pak? Pengantar TI. Pengantar TI siapa berarti? Bustanul. Siapa? Oh Pak Bustanul. Oh iya ya. Ya. Oke Pak. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Saya sih pasti bingungnya nanti Bapak terpikir kalau di kuliah ini seperti kita membuat produk begitu. Padahal kalau di aplikasinya Bapak kan tidak membuat produk. Tapi kalau memang di dasar dari mata kuliah ini itu malah dibahas mulai dari hulu sampai ke hilirnya Pak. Gitu. Mulai dari bagaimana cara kita membuat produknya sampai dengan ke produk jadi. Memang kalau saya lihat di angkatan laut kan nggak mungkin kita memproduksi produk kan ya Pak. Tapi nanti kaitan dengan produksi produk ini itu di pengendaliannya. Jadi seperti tadi, bagaimana cara kita untuk melakukan perencanaan. Kira-kira kayak di Dopus, kayak beberapa aplikasi itu banyak kalau di luar di Dopus, di kebutuhan persenjataan, misalnya kapan kita perlu untuk membutuhkan penambahan senjata kembali atau bagaimana itu bisa dikaitkan begitu. Untuk kegiatan pembuatan produknya memang kaitannya di ergonomi tadi Pak, pembuatan produk, inovasi produknya begitu. Izin Bu, izin tanya Bu. Iya Pak. Kapten Gilar Bu, izin tanya Bu. Iya Pak. Bu, tadi Ibu kan mengatakan bahwa bila suatu perusahaan permintaannya overload gitu, overload, itu kan ada penalti Bu. Iya Pak. Itu yang penalti siapa Bu? Yang memberikan sanksi itu?
Jadi gini Pak, yang terjadi itu biasanya mereka yang namanya membuat sistem kontrak gitu, konsinyasi. Jadi contoh yang saya pernah tahu ya Pak ya, misalnya gini, ini saya contohkan yang kemarin saya beberapa survei ya Pak ya. Saya kurang tahu kalau semen itu sayangnya dia satu anak perusahaan. Biasanya yang ada kena konsekuensi kontrak itu di mana ada dua perusahaan yang dia itu bukan satu anak usaha gitu loh Pak. Bentar, kan gini, kalau kadang-kadang kan mungkin Bapak pilih kan kenapa kok ada konsekuensi pembayaran gitu, ya kan ya. Nah biasanya itu ada yang gini Pak modelnya. Saya contohkan salah satu dulu ya Pak. Contohnya itu kemarin saya itu kan itu ya Pak ya. Tapi variasi itu produk yang dia jual itu bukan hanya skala yang eksklusif aja Pak, tapi dia ada yang eksklusif dan juga ada yang istilahnya yang biasa aja gitu, itu ada. Nah kalau yang eksklusif kan memang lebih di atas dari yang bawahnya. Nah itu mereka menggunakan sistem kontrak dengan distributor senternya. Jadi Wardah itu dia berkolaborasi, contohnya seperti kayak di Watson, mungkin Bapak pernah tahu ya. Lalu di toko-toko kecil retail apalagi ya, misalnya di Watson, Giant, Indomaret, Alfa, seperti itu kan ya Pak ya. Nah itu dia modelnya adalah sistem konsinyasi, jadi dia punya yang namanya kontrak di dalamnya. Nah itu mereka yang buat kontrak itu siapa? Biasanya yang membuat kontrak itu adalah yang dari retailnya. Retail itu ya seperti Giant, lalu Watson. Nah itu yang dia membuat kontrak dengan pihak Wardah. Nah apa yang dibuat di kontrak di sana itu beberapa Pak, semuanya dituliskan kontraknya. Contoh misalnya ini kebetulan kan disertasi saya kan berkaitan dengan retail gitu. Jadi kemarin juga sempat seperti diskusi gitu Pak. Jadi mereka membuat suatu kontrak, misalnya kalau Bapak lihat di toko-toko gitu ya Pak, itu kan ada dekorasinya, ya kan, ada dekorasi toko yang dimana dekorasi di setiap satu shelf space-nya atau di tempat raknya itu kan dia istilahnya dihias gitu loh Pak. Kan ada kayak hiasan, ini ada logo Wardahnya, lalu misalnya dia itu ada gambar-gambar apa begitu ya. Nah itu dia membuat kontrak. Nanti dia punya kayak di Watson itu dia membuat, nanti kamu punya space seperti ini ya. Gitu. Nah space ini terserah kamu mau ngasih seperti apa. Nah kontraknya pun akan dilakukan. Dari shelf space tadi itu pun nanti akan dikelola lagi Pak. Produk yang apa yang mau ditunjukkan dari space-nya. Space itu omongnya rak-raknya tadi loh Pak. Kalau di toko-toko rak itu dijual Pak. Mereka itu menjual rak. Jadi kalau rak yang paling kelihatan mata gitu, nah itu dia bayar. Si Wardahnya itu bayar. Oh nanti karena lokasinya itu yang kelihatan gitu ya, itu nanti dia bayar berapa persen atas naruh tempat tadi gitu. Oh naruhnya di sebelah sini, maka nanti dia terserah mau bikinnya itu seperti apa atau apa itu dia. Nah itu pun tadi yang Bapak tanya, lalu gimana bayar kontrak kalau nggak laku gitu? Kan tadi kan dibilang gitu. Nah itu kalau kita berbicara kontrak terkait dengan lokasi ya Pak. Nah, selain lokasi tempat, maksudnya itu di kontrak itu juga dia menyebutkan, misalnya di Watson itu dia bilang, kalau untuk produk-produk yang sifatnya itu yang daily rutin itu seperti sabun cuci, lalu cleanser gitu ya Pak, kan produknya namanya juga produk cewek ya Pak ya biasanya. Nah, produk yang daily, orang itu yang biasa sering beli, dia akan kontraknya itu diambil sama pihak Watson-nya.
dia berani menanggung bahwa saya nanti beli ke kamu itu sejumlah berapa. Nah, konsekuensinya Watson itu mendapatkan konsekuensi kalau produknya itu nggak laku jual, otomatis siapa yang kena? Yang kena rugi siapa, Pak? Watson atau dari Wardah? Ya, nah, Watsonnya, Pak. Jadi kalau dia berani beli, misalnya, saya mau beli 1.000 untuk yang daily rutinnya, yang kayak pokoknya kapas atau, nah itu dia berani untuk beli. Tapi untuk produk-produk yang sifatnya itu yang eksklusif, itu dia nggak mau menanggung resiko. Makanya dia itu maka yang menanggung resiko itu adalah dari pihak salesnya. Makanya di situ kan kadang ada mbak-mbak ininya ya Pak, SPG-nya gitu loh Pak. Nah itu yang dia yang menanggung, artinya kalau ada yang kerusakan, kalau ada yang mau pembelian, lalu jumlahnya itu kurang, nah itu urusan dia sendiri begitu. Gitu. Nah oleh karenanya, karena ada dua, kalau Bapak lihat di situ kan ada dua proses, maksudnya dua dua stakeholder, ada retail dan sales agentnya. Sales agent itu SPG tadi. Nah SPG itu juga ditekan bahwa dia harus memenuhi target. Targetnya apa? Yaitu tadi targetnya dia harus memenuhi yang eksklusif, yang di luar dari Watson itu harus laku terjual. Tapi kalau yang nggak daily-nya ya nggak apa-apa, ya itu juga urusan dari Watsonnya. Seperti itu. Begitu. Kalau dibilang bahwa yang dapat penalti itu siapa? Ya tergantung dari kontrak tadi di dalamnya itu bagaimana. Seperti itu, Pak. Kalau itu contoh kalau yang setahu saya ya untuk produk yang kategori yang seperti itu. Tapi kalau yang di tempat kami yang di semen itu ya Pak. Kalau semen rata-rata itu karena saya lihatnya ya modelnya itu karena anak usaha gitu ya. Jadi kalau di semen itu Pak produk anak usaha, jadi kalau kita berbicara di sistem produksi itu berkaitan dengan rantai pasok, mulai dari supplier, manufaktur, distributor, dan retail. Kalau di semen itu semuanya itu adalah satu grup, ya teman sendiri gitu loh Pak. Nah mereka itu nggak punya yang namanya seperti tadi, kontrak-kontrak yang merupakan saling terikat. Jadi contoh, kalau di semen itu supplier itu dia ada sendiri. Di mana supplier yang berdiri itu ya anak usaha semen itu sendiri. Jadi semen membuat anak usaha yang khusus suppliernya. Lalu dia bikin juga anak usaha namanya distributor center yang sekarang itu kita menyebutnya SID, Semen Indonesia Distributor. Kalau dulu namanya Waru Abadi Pak. Nah itu yang bergerak khusus di bidang retailnya. Begitu, retail itu distributor center, ngirim ke anak-anak ke bagian-bagian yang di bawah seperti itu. Nah, lalu ada juga kalau di semen itu ada juga namanya transportasinya itu dia punya anak usaha sendiri. Namanya kalau dulu itu namanya Varia Usaha, Pak. Kalau sekarang itu namanya Semen Indonesia Logistik. Ya namanya logistik gitu. Nah itu yang dia bergerak untuk melakukan pengiriman. Artinya kalau di semen itu mereka membuat spesialisasi pada masing-masing grup rantainya. Yang tujuannya adalah untuk meminimalisir. Dan tujuannya juga untuk sebenarnya dia kan seperti monopoli ya Pak ya. Kalau saya rasa semen itu kan perusahaan BUMN yang dia sebenarnya tujuannya adalah untuk monopoli semen bahan baku semen itu tadi begitu. Makanya mulai dari hulu sampai hilirnya dia itu membuat suatu grup anak usaha yang dia tidak melibatkan pihak swasta yang lainnya di luar sana. Seperti itu. Jadi kalau berkaitan kalau ada pembanding begitu Pak. Mungkin gitu ada yang ditanya lagi Pak terkait dengan produksi. Jadi memang beberapa rantai, nanti ada kuliah lagi Pak, namanya itu kalau nggak salah manajemen rantai pasok. Nanti Bapak dapat juga. Bagaimana kita menggabungkan aliran dari produk seperti itu ya, mulai dari supplier, manufaktur, distributor, dan sampai ke customer. Seperti itu. Konsep dari rantai pasok itu sendiri sebenarnya kalau tujuannya adalah kan kita memangkas jumlah rantai yang ada di dalamnya, maka efisiensi yang terjadi itu akan semakin besar. Begitu.
Ada lagi Pak yang mungkin ditanyakan? Nah ini saya lanjutkan lagi. Kalau di sistem produksi ini kita harus mengenali dulu operasi dari sistem itu kembali kita bagi menjadi 4. Ini kalau dari buku yang saya baca. Jadi yang pertama adalah engineering to order, ada make to order, assembly to order, dan make to stock. Nah ini adalah operasi dari sistem produksi. Jadi kenapa kalau kita membagi dulu? Itu kita harus mengetahui karakter dari setiap masing-masing produk dan sistem produksi kita. Jadi kalau ETO itu dia tidak ada persediaan. Di mana ETO ini dia namanya aja engineering to order. Dia harus membuat spesifikasi dari produk, spesifikasi dari order pelanggan tadi, baru kita membuatnya. Jadi kita harus tahu dulu gambar produk dulu itu apa, baru kita membuat. Gitu. Nah makanya di sini dia tidak ada persediaan. Persediaan itu dikaitkan dengan material persediaan ya Pak. Jadi contohnya itu kayak produk seperti ini. Ini contoh ya Pak ya. Kita membuat pesawat ya Pak. Kemarin saya contohnya ini kurang pas ya Pak. Kemarin saya bilang kapal atau pesawat, ternyata kalau pesawat dan kapal itu dia sudah punya modulnya. Nah yang saya kaitkan di sini itu engineering to order itu gambar, mulai dari gambar sampai dengan membuat itu benar-benar berbeda. Tuh misalnya saya perencanaannya adalah membuat mobil listrik gitu ya Pak, yang nanti mobilnya itu tingkat banyak. Nah itu misalnya seperti itu. Nah engineering to order itu adalah menangkap mulai dari gambarnya sampai dengan produk itu sendiri. Jadi antara permintaan satu orang dengan orang lain itu bisa jadi beda. Begitu. Makanya kita menyebutnya adalah engineering to order. Karena mulai dari gambar, pelanggan itu maunya seperti apa ya? Oh nanti misal ya Pak ya, saya mau bikin mobilnya itu nggak roda 4 tapi roda 2 misalnya begitu. Nanti mobilnya lantai 4 misalnya begitu. Nah itu permintaan untuk satu orang. Nah untuk orang yang lain pasti akan berbeda. Nah mengapa kok kita perlu gambar desain? Karena dengan saat kita melakukan kegiatan produksi itu kita harus tahu dulu gambar spesifikasi produk atau gambar teknik tadi. Ya, kalau kemarin Bapak belajar di punya Pak Okol ya, bagaimana terkait dengan gambar tekniknya. Kalau gambar teknik itu tidak bisa kita gambarkan, kita tidak deskripsikan dengan benar, maka bagian manufaktur, bagian produksinya itu tidak bisa menangkap. Begitu. Makanya dasar dari pembuatan produk itu kita harus tahu dulu gambar teknik produk ini bagaimana. Begitu. Ya, gitu Pak kalau yang ETO. Nah, ada juga yang MTO. MTO itu adalah make to order. Make to order itu adalah input bahan bakunya sudah ada. Membuat berdasarkan pada pesanan. Di sini dikatakan bahwa bahan baku itu sudah ada, jadi dia tinggal nunggu aja pesanannya itu apa. Nah ini memang dia perlu keahlian khusus. Nah ini contohnya adalah seperti ini Pak. Membuat selang, kabel gitu. Itu adalah make to order. Dia nggak kadang-kadang dia tidak bisa bikin gitu ya untuk dim berapa, lalu ketebalan berapa, itu enggak. Biasanya kita membuat berdasarkan pada pesanan, tapi bahan baku itu sudah harus kita sediakan. Contohnya itu misalnya gini, jadi ada pabrik khusus kabel gitu ya. Tapi pertanyaan kabelnya ini untuk apa? Kabel mana? Kabel apa? Ketebalan berapa? Nah itu dia bisa mengikuti. Kalau ditanya cetak sudah ada, cetaknya sudah ada. Tapi yang membedakan itu adalah ukurannya, panjangnya, seperti itu. Warnanya mungkin. Bahan baku kabel sama enggak? Bahannya sama. Bahan yang kita gunakan untuk membuat kabel itu semuanya sama. Tapi yang membedakan adalah hanya ketebalan, hanya modelnya, seperti itu. Ada yang ditanya dulu mungkin Pak dari sini untuk MTO. Nah, coba saya lanjutkan lagi. Ada juga yang ini tipenya adalah assembly to order.
Untuk yang assembly to order ini biasanya adalah di mana dia itu produk yang dibuat itu biasanya hanya menunggu untuk dirakitkan saja. Contohnya itu adalah ini. Nah ini kayak kita dibikin di perangkat komputer gitu ya Pak. Sebenarnya semua perangkatnya ada, tapi kita hanya menunggu. Nah, assembly itu hanya merakit saja, Pak. Kalau tadi membuat, bedanya merakit dengan membuat apa kira-kira, Pak? Kalau merakit itu merangkai material yang sudah dibuat. Nah, kalau merakit itu sebenarnya hanya tinggal menggabungkan saja ya, Pak ya. Tapi kalau membuat itu ada proses di mana nanti masih ada penambahan pada komposisi dari produk itu sendiri. Jadi kalau merakit itu hanya menggabungkan saja. Contohnya misalnya kalau ini ya Pak ya, dia kan tidak perlu penambahan pada komposisi materialnya. Dirakit di dalam komputer ini kita pasti tahu memorinya berapa, minta memori berapa, RAM berapa, lalu mau speaker seperti apa. Nah itu sudah ada, sudah terbuat, tinggal digabung aja gitu. Sekarang kalau saya tanya nasi goreng itu tipenya termasuk yang assembly atau make to order ya Pak? Ya Pak? Apa Pak? Make to order. Make to order. Ya, make to order. Membuat nasi goreng itu adalah make to order Pak, dia bukan assembly. Jadi masih ditambah gulanya berapa ya gitu kan, garamnya bagaimana, ditambah apa begitu, make to order. Meskipun secara kalau kita lihat nasinya sudah ada, sayurnya sudah disiapkan ya kan, tapi dia masih menambahkan komposisi. Nah itu masih make to order. Nah gitu. Nah ada juga yang tipe lain itu adalah make to stock Pak. Make to stock itu adalah membuat berdasarkan, jadi dia menyimpan produk jadi. Itu contohnya seperti ini. Nah ini mie goreng. Make to stock itu adalah di mana produsen membuat banyak, membuat saja. Tapi di sini dikatakan bahwa produknya ini bisa tahan lama juga, menyimpan produk jadi pelanggan ini nggak usah tidak bersedia menunggu terlalu lama. Karena di sini dikatakan produk-produk jenis MTS itu biasanya produk yang sifatnya adalah konsumsi, barang-barang yang sifatnya konsumsi. Kalau nggak ada ya dia akan ke tempat yang lainnya, seperti itu. Ada yang ditanya mungkin Pak dari sini. Mungkin Bu, kami Kapten Juon izin bertanya. Iya Pak. Untuk masalah tadi untuk produksi, kami ambil contoh di PT PAL Surabaya Bu, untuk produksi kapal perang, di mana ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan assembly atau perakitan dari modul-modul yang dikirim dari negara asal yaitu Belanda, dan ada sebagian part yang dibuat sendiri di PT PAL. Seperti kerjasama itu masuknya termasuk tetap di assembly atau tetap membuat dari awal, membangun dari awal itu. Terima kasih. Nah itu Bapak, saya mau tanya lagi, apakah saat kita membuat kapal tadi itu berdasarkan pada pesanan nggak? Iya Bu, itu berdasarkan pesanan, tapi speknya memang sudah ada dari sana. Jadi ya, kita sudah spek dari sana, itu kita beli. Namun ada sebagian yang kita bikin sendiri dan sebagian sudah datang dalam bentuk modul. Jadi ada yang dirakit tapi kita sebagiannya buat masih sendiri. Masih menambah kan? Iya berarti dia make to order Pak. Kalau assembly itu dia sudah ada aja. Tinggal kita proses menyambungkan, menambahkan gitu. Kalau modularnya, kalau dia tidak ada proses-proses yang lainnya, misalnya tinggal merakit saja ya Pak ya, itu dia tipenya adalah assembly to order gitu. Mungkin kayak contohnya itu apa ya, kayak Tamiya gitu ya Pak, Tamiya mobil itu loh Pak. Kan kadang-kadang kan kita ada yang nambahi dinamonya, itu kan sudah tinggal beli tanpa kita nambah, biar
cepet gitu. Kan ada yang gitu. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ini yang paling jauh itu dari mana Pak? Kalau dari angkatan Bapak ini? Mahasiswa yang paling jauh sekali rumahnya itu mana? Kalimantan. Kalimantan Pak siapa? Ya Bu, Samarinda. Oh, ini Pak Wahyu ini. Lampung, Bu. Oh, Lampung. Ya Mas, Iya. Lampung. Aslinya Pak, aslinya. Atau tugasnya, nanti tugasnya. Aslinya, Bu. Aslinya Lampung, Bu. Oh, aslinya memang Lampung. Pak Ya. siapa Pak? Pak Dwi Santoso, Bu. Oh, ya. Lampung, Samarinda, berarti sampai sejauh itu ya Pak ya? Siap. Kalau yang paling senior siapa Pak? Siap, saya, Bu. Siapa Pak? Pak tadi, Pak Dwi tadi. Pak Dwi, Bu. Siap. Kok nggak muncul sih Pak di sini Pak? Bapak nggak on kan ya? On, Bu. Cuma kadang sinyal ada, kadang enggak, Bu. Benar. Kok saya nggak kelihatan sih Pak? Maklum di bawah gunung, Bu. Ini pulang nggak Bapak? Siap, pulang, Bu. Oh, saya kira harus standby di SDTAN. Enggak ya? Siap. Iya, saya kelihatan kok Bapak ini. Sudah. Siap. Pokoknya yang paling besar, Bu. Oh, paling besar. Tapi hati-hati Ya. Pak, nanti kena ini Pak. Kapan hari itu ada yang saya nggak tahu ya kenapa ya yang waktu itu yang nggak bisa lulus itu ya, lulus S1 itu ya. Siap. Karena terlalu keberatan berat badan itu. Siap. Kan nanti di endingnya itu loh Pak. Siap, Bu. Paling senior dari beberapa yang lainnya Pak. Siap. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak dari ini. Ada yang ditanya mungkin Pak dari apa beberapa macam varian produk dan yang lainnya. Maaf Bu, izin tanya Bu. Iya Pak. Kapten Gilar Bu, izin tanya. Tadi Ibu kan menggambarkan bahwa nasi goreng itu maksudnya ke make to order. Terus bagaimana dengan bubur ayam yang sasetan itu Bu? Nah, ya Pak itu. Ayo coba. Kira-kira apa Pak? Kalau Bapak siapa? Kami Kapten Gilar Bu. Enggak, kalau Bapak, menurut Bapak lebih tenang apa? Kalau menurut tadi kan Ibu menggambarkan bahwa di situ tuh ada tambah ini, tambah itu. Mungkin kalau karena itu bentuknya bungkusan gitu mungkin sama seperti mie goreng ini begitu ya Bu ya? Nah, kalau gini Pak, kalau kita lihat dari, kalau tadi Bapak bubur ayam gitu ya, itu kalau cara pembuatan, kalau bubur ayam yang sasetan, saya rasa ya Microsoft. Kalau Bapak bilang misalnya bubur ayam yang beli di pinggir jalan, maksudnya kan ada beda ya. Kan kalau bubur ayam kan, nah itu Bapak kan mau belinya apa, pakai apa, kan tinggal menjadikan satu. Paham nggak? Maksudnya kan dia tidak ada prosesnya. Saya nggak mau pakai apa, kan kadang gitu ya Pak ya. Nggak pakai merica, lalu nggak ada apa kacangnya begitu. Nah, jadi itu Iya Bu. kalau nasi goreng sih dia masih proses. Tapi kalau yang bubur jadi yang dijual di pinggir jalan itu ya dia assembly to order. Beda dengan nasi goreng tadi sifatnya. Oh siap Bu. Ya. Bapak asli mana Pak? Kami asli Jawa Barat Bu, dari Bandung, cuma tinggal di Sidoarjo. Oh Sidoarjo, berarti yang dekat Pak Juanda ini. Di Juanda itu. Kami di Sidoarjo kota Bu. Oh, saya kira di tempat yang AAL Juanda itu. Oh bukan Bu. Iya Pak. Ada lagi yang mungkin ditanya Pak?
Nah, ini kalau di gambarnya ya Pak, kalau kita lihat di manufaktur lead time, manufaktur lead time itu adalah berkaitan dengan jumlahnya waktu yang dibutuhkan untuk membuat dari produk. Jadi kalau kita lihat di sini, ETO itu adalah proses yang paling lama. Karena dia dimulai dari membuat gambar, Pak. Engineering ini mulai dari gambar tekniknya. Lalu procurement itu adalah persediaan. Menyiapkan produknya itu pasti beda kan kalau di engineeringnya. Lalu fabrikasi itu proses produksi, assembly penggabungannya, dan delivery. Nah ini kalau dari keseluruhan proses pasti kita membutuhkan mulai dari menggambar tekniknya sampai ke arah delivery. Nah di ETO ini Pak, itu mulai dari awal. Tapi kalau di MTO, engineeringnya itu selalu sama. Namanya make to order. Nah, engineering ini gambarnya selalu sama. Tapi kita nunggu permintaan dari customer saja. Kayak yang tadi MTO itu kan contohnya selang gitu kan, make to order. Selang itu dia desain dari cetakan. Cetakan itu kan pasti berhubungan dengan gambar teknik. Nah ini cetakannya dia sudah ada. Tapi yang berbeda adalah procurement-nya. Bahannya ini yang berbeda. Fabrikasi caranya pasti beda juga. Nah kalau di ATO, engineering, procurement, fabrikasi dia sudah dilakukan. Dia hanya menggabungkan saja. Tadi kayak contohnya tadi bubur ayam. Ada juga yang contoh lagi itu kayak di McD itu Pak. Nah kalau kita beli hamburger di McD gitu kan ya, nanti kan tinggal tanya, ini pakai rasa apa, yang ayam atau yang daging gitu kan. Nah itu kan dia hanya menyusun saja. Nah itu ATO-nya yang bekerja di situ di dalam. Gitu. Nah kalau MTS di sini, MTS itu yang berpeluang penting bukan engineering, fabrikasi atau assembly, tapi di delivery-nya dia terlalu lama. Nah inilah, jadi garis ini itu sebenarnya adalah garis di mana kita bisa mengetahui posisi persaingan yang ada di pasar, begitu. Jadi contoh kalau kita bilang Indomie gitu kan. Nah Indomie itu kalau kita lihat persaingannya bukan pada komposisi, pada rasanya, malah di delivery-nya, ketersediaan dari produk. Apakah pengirimannya itu cepat atau tidak? Contoh misalnya, kadang-kadang kan ada orang yang beli, ternyata di Indomaret gitu ya, mau beli mie. Pokoknya kan beli mie. Nah, biasanya kalau di produk MTS itu yang konvensional produk, yang sering kita butuhkan, Pak. Kalau mie-nya nggak ada gitu, apa dia masa balik pergi ke tempat yang lain? Kan enggak. Tapi kita bisa cari untuk yang lainnya, yang ketersediaannya ada. Nah, sebenarnya makanya di sini dikatakan bahwa justru persaingannya itu adalah persaingan pada delivery produk, bukan pada produknya itu sendiri. Begitu. Ini kalau dikaitkan dengan manufaktur lead time-nya ya Pak, begitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Saya inginnya besok Bapak bisa saling grup aja ya Bapak. Kalau 18 berarti enak 3-3 aja ya Pak ya. Minta tolong buat 3 orang, jadi satu kelompok 3. Nah nanti Bapak deskripsikan contoh poin 1, 2, 3, dan 4 ini. Gitu. Jadi ETO coba kasih contoh 2 produk ETO itu 2 gitu. Gambar saja nggak apa-apa. Dibuat PPT gitu Pak. Kalau paling kan 5 slide lah. 1 slide untuk Bapak namanya begitu ya, nama kelompoknya. Lalu slide 1 nanti contoh ETO, MTO, ATO, dan MTS. Satu operasi produksi itu dua sampel produk. Ada yang ditanya dulu mungkin dari sini Pak? Ada yang ditanya mungkin Pak? Terkait dengan PVC ini materinya cuma segini dulu mungkin Pak untuk di hari ini.